warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Wildania dengan NIM 2201026110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus satu perusahaan fintech nasional, yaitu Kredivo, yang merupakan tugas manajemen lembaga keuangan yang diampu oleh Bapak Burhanuddin SE, MSc. Kredivo adalah perusahaan fintech Indonesia yang didirikan pada tahun 2016 oleh Akshay Garg dan Eli Tanjin. Perusahaan ini merupakan bagian dari FinAxel, holding company yang berbasis di Singapura. Kredivo memulai operasinya sebagai pionir layanan Buy Now Pay Later atau BNPL di Indonesia yang menghadirkan solusi kredit digital yang mudah diakses oleh konsumen. Adapun lini bisnis atau layanan Kredivo, yang pertama ada Buy Now Pay Later. Layanan utama Kredivo adalah cicilan 0% untuk pembelian offline maupun online. Konsumen dapat berbelanja di merchant partner dan membayar dalam tenor 1-12 bulan dengan persetujuan instan. Yang kedua ada kartu kredit digital. Kredivo menerbitkan kartu kredit virtual dan fisik yang dapat digunakan untuk transaksi online dan offline, memberikan fleksibilitas pembayaran yang lebih luas. Yang ketiga ada pinjaman tunai. Layanan pinjaman tunai untuk kebutuhan mendesak dengan progres pengajuan digital dan pencairan dana yang lebih cepat. Lalu yang keempat, ada asuransi dan investasi. Melalui platform Finsel, Kredivo juga menawarkan produk asuransi dan investasi untuk melengkapi ekosistem layanan keuangan digital. Selanjutnya, kinerja keuangan dan valuasi berdasarkan laporan keuangan Kredivo. Berdasarkan data publik yang tersedia, kinerja utama, total pengguna lebih dari 4 juta pengguna aktif, Gross Merchandise Value atau GMV, yang pertumbuhan YoY mencapai 80-100% dalam beberapa tahun terakhir, mempunyai lebih dari 100.000 merchant online dan offline, serta memproses jutaan transaksi per bulan. Dengan kondisi keuangan, pendapatan yang berasal dari revenue utama berasal dari interest income dan merchant fees. Pertumbuhan revenue mencapai 150% YoY. Monthly recurring revenue menunjukkan tren positif. Valuasi pada funding round terakhir, Finsel mencapai valuasi sekitar 500 juta US dollar, sehingga telah menghimpun total funding lebih dari 200 juta US dollar dari berbagai investor. Adapun tantangan keuangan yang dialami oleh Kredivo, yaitu non-performing loan atau NPL, rate berkisar 3-5%, masih dalam batas wajar industri. Cash burn rate tinggi karena fokus pada pertumbuhan pengguna dan belum mencapai profitabilitas operasional penuh. Adapun sumber profit atau sumber keuntungan dari Kredivo, yang pertama, interest income 70% dari total revenue. Yang kedua, merchant fees 20% dari total revenue dan interchange fees 10% dari total revenue. Kredivo menerapkan model revenue sharing dengan partner merchant, menciptakan win-win solution yang mendorong loyalitas merchant dan pertumbuhan transaksi. Untuk status perusahaan saat ini, Kredivo merupakan perusahaan yang masih bertahan dan berkembang. Kredivo tidak hanya bertahan tetapi terus mengalami pertumbuhan signifikan dengan strategi yang membuatnya sukses, yaitu berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa Kredivo menggunakan pendekatan 4P, Product, Price, Place, and Promotion, dalam strategi pemasarannya. Untuk mempertahankan pengguna, fokus utama harus beralih dari akuisisi ke retensi melalui pembangunan kepercayaan, personalisasi layanan, loyalitas program, dan penanganan proaktif terhadap masalah yang sering dihadapi pengguna. Strategi ini juga mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia yang menghargai transparansi dan kemudahan akses, serta persaingan ketat di industri fintech lending yang membutuhkan diferensiasi melalui kualitas komunikasi dan layanan pelanggan yang unggul. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari analisis ini, yaitu Kredivo telah membuktikan diri sebagai sukses story dalam industri fintech Indonesia. Dengan fondasi bisnis yang solid, strategi yang tepat, dan kemampuan adaptasi yang baik, Kredivo memiliki prospek yang cerah untuk terus tumbuh dan memimpin pasar BNPL di Indonesia. Kunci sukses berkelanjutan terletak pada kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan pertumbuhan agresif dengan manajemen risiko yang prudent, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berkembang. Demikian analisis perusahaan fintech dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.